Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, di mana pada kesempatan yang bahagia dan luar biasa ini kita masih bisa diberikan kesempatan buat berkumpul, buat saling menyemangati dalam rangka acara Gelegar Marketing Attack. Selawat dan salam tentunya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang dan berperadaban pada saat ini. Ya, yang sama-sama kita hormati salah seorang board of founder kita dan juga sebagai komisaris Prioritas Group, Bapak Haji Meldi Gandeali. Yang sama-sama kita hormati Dewan Direksi Prioritas Group. Ya, ada Mas Broku Hendrik Iskandar dan Mas Yonku Supardiono. Ya, pembicara-pembicara dan motivator hebat yang sudah sama-sama kita dengarkan arahannya pada hari ini. Dan juga ada ini seorang pemimpin muda, cerdas dan kreatif dari wilayah 6, yaitu Pak Dirwil. Ya, Bro Ardi Hidayat. Pagi. Teman-teman dari kantor pusat, mulai dari GM, rekan-rekan manajer pusat, dan teman-teman panitia yang memfasilitasi acara ini. Ya, serta teman-teman yang berada di wilayah 6, mulai dari Dirop, Menop, Kaop, serta semua key person, terkhusus kepada semua insan marketer Prioritas Group wilayah 6, supervisor, pramuniaga, dan mitra usaha. Ayo, untuk menyemangati acara ini kita berikan aplaus yang lebih kuat lagi. Program Gelegar Marketing Attack wilayah 6 ini merupakan penutup dari rangkaian acara Gelegar Marketing Attack yang kita adakan mulai dari awal bulan, ya, mulai dari awal bulan sampai sekarang ini. Dan acaranya selalu meriah, heboh, dan menciptakan sebuah semangat baru, spirit baru bagi teman-teman marketing dalam rangka menghadapi fase setelah pandemi ini ya insya Allah mendekati selesai. Tapi selesai bukan berarti habis. Nah, ini kalau dengar-dengar kata para ahli di televisi, kemungkinan pandemi COVID-19 ini tidak akan bisa hilang, bahkan dia menjadi sebuah endemi katanya. Endemi itu adalah penyakit yang memang harus kita hadapi dan kita berdampingan dengan penyakit tersebut, virus tersebut. Seperti halnya flu. Sampai saat ini virus flu tidak bisa dihilangkan. Tapi insya Allah dengan kita mengikuti protokol kesehatan, dengan kita menjaga vitalitas tubuh, kesehatan tubuh, ya penyakit itu menjadi tidak berbahaya bagi kita. Nah, jadi berdasarkan informasi yang kita lihat di televisi, kita akan masuk fase setelah pandemi menjadi endemi. Ya, nah, ini persis sama seperti flu. Untuk itulah makanya perusahaan juga harus segera bersiap, harus segera bangkit dan mulai kembali bergerak, menyemangati diri, menyemangati timnya agar kita bisa segera terbang, ya, menghadapi bagaimana persaingan bisnis setelah fase pandemi ini. Ya, nah, syukur alhamdulillah kita sudah melewati tantangan yang begitu berat di masa-masa fase pandemi.
bukan saja bisnis banyak yang berkembang, bahkan korban jiwa manusia sangat banyak sekali. Itu kita patut bersyukur perusahaan kita masih tetap kuat dan kokoh melewati berbagai macam kesulitan yang kita hadapi pada saat-saat kemarin itu. Nah, ini tentu berkat dukungan dan peran serta dari semua pihak. Mulai dari investor kita, komisaris kita, direksi, serta semua teman-teman yang bergerak di cabang, yang mengatasi berbagai macam kesulitan, mencari solusi, sehingga akhirnya kita bisa menemukan bentuk terbaik. Ya seperti halnya sampai saat ini kita bisa tetap eksis. Ya bahkan dari pengalaman pandemi kemarin mengajarkan kita bagaimana kita menjalankan bisnis dengan lebih efisien, menjalankan bisnis dengan lebih kreatif, dan kemudian tetap menjaga kekompakan, tetap menjaga semangat, menjaga chemistry, saling memberikan energi positif. Dan hal-hal itulah yang membuat prioritas grup saat ini masih tetap, ya bukan saja eksis, tapi di bidang penjualan bisnis cash credit, elektronik dan perabot ini kita masih menjadi yang terbaik, yang terbesar. Ya, plus buat kita semua. Khusus di wilayah 6. Nah, ini saya bicara tentang wilayah 6 dikit ya. Karena wilayah 6 ini kan wilayah yang baru, yang anak bontot istilahnya kata orang, anak bungsu. Karena baru dibentuk itu tahun 2019 awal ya, 2020 atau 2020 ya. Ini teman-teman beruntung nih ya, dipimpin oleh seorang dirwil yang punya konsep, yang punya kemampuan hitung-hitungan, yang punya kemampuan mengatur langkah bagaimana caranya untuk mencapai sebuah harapan yang kita inginkan di masa depan. Secara bertahap demi setahap, sedikit demi sedikit, wilayah 6 yang tadinya anak bawang sekarang ini sudah masuk di ranking 3 sekarang secara nasional ya. Ya, di dalam 2 bulan terakhir angkanya sudah masuk ranking 3. Bahkan sedikit lagi ini bisa motong wilayah 5 bisa menjadi nomor 2 kalau lihat posisi terakhir di September kemarin. Ya, luar biasa teman-teman semua. Nah, ini tentu saja ketika kita bicara tentang prestasi wilayah, ya otomatis juga prestasi-prestasi yang ada di dalamnya yang terdiri dari Metro Padang Sidempuan Group, di sana ada 4 cabang. Metro Master Padang Sidempuan Group, di sana ada 3 cabang. Master Rantau Prapat, Metro Rantau Prapat ada 9 cabang. Otomatis cabang-cabang yang ada di dalamnya juga pasti mulai bertumbuh dan menunjukkan prestasi yang baik. Dampak lagi ke bawahnya, khususnya kepada marketingnya, pasti juga bagaimana mulai terjadinya peningkatan kesejahteraan karena terjadinya peningkatan omset. Ya, nah, harapan saya dan tentu harapan kita semua, wilayah 6 semakin kompak di bawah pimpinan Pak Dirwil kita, juga semakin bersemangat, saling berpacu dalam prestasi, berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Karena kekuatan wilayah 6 ini sangat luar biasa. Ya, kalau kita bicara rekor nih, rekor omset di Metro Padang Sidempuan itu bisa 10 M itu Pak Andi sendiri aja tuh. Hanya Metro Padang Sidempuan. Masternya itu bisa 5 M sampai 6 M. Di Rantau Prapat ya minimal tahun depan kita sudah bisa arahkan master atau perapatnya 2 M, metronya 1 M. Jadi kalau kita total oke lah. Metro Padang Sidempuan Group nggak usah lah 10 M dulu. Kejar aja lagi ke angka 6 sampai 7 M.
Master kejar lagi omsetnya ke angka 5 M. Ditambah master atau perapat, metro atau perapat. Ya saya pikir tahun depan angka omset 15 M per bulan wilayah 6 itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Apalagi ditunjang sekarang dengan kinerja koleksinya yang membaik. Bagaimana, siap? Pasti siap. Baik. Nah, ini kalau kita bicara tentang prestasi, bagaimana perusahaan bisa eksis, bagaimana tetap bisa survive dan bahkan bisa berkembang dengan berbagai macam perubahan zaman yang kita hadapi. Ini tentu tak lepas dari transformasi yang kita lakukan dalam 3 tahun terakhir. Transformasi apa yang kita lakukan? Pasti teman-teman sudah tahu semua. Ya. Bagaimana kita merubah konsep sales force menjadi mitra usaha. Pada waktu itu begitu banyak kekhawatiran, khususnya bagaimana Pak? Tadinya sales force yang datang ke kantor, kita bersama-sama, ya, terikat dalam sebuah wadah kerja. Ini sekarang, ini kerja seperti anak ayam tak bertuan. Mereka kerja sendiri-sendiri. Siapa yang menyemangati Pak? Siapa yang memotivasinya? Bagaimana cara membinanya? Nah, inilah yang perlu teman-teman harus ketahui, ya, bahwa pada saat ini konsep keterikatan kerja itu tidak lagi terbatasi oleh masalah tempat dan waktu. Ya, makanya kita tak tanggung-tanggung membuat target peningkatan jumlah mitra usaha kita. Yang tadinya ketika konsep sales force hanya berjumlah 5.000 orang sales force kita. Sekarang begitu kita rubah jadi konsep mitra usaha, kita buat target langsung 20.000. Bahkan di wilayah 6 tadi seperti yang Pak Adi sampaikan, dari ini sebelum suatu pandemi ini hanya sekitar tinggal 700. Sekarang begitu acara ini dilegarkan, disemangati, jumlah mitra usaha kita langsung meningkat jadi 1.000 orang, 1.070. Nah, ini Pak Ardi dan teman-teman di OP, MENOP, KAOP, semua profesor, ingat target kita bahwa di wilayah 6 harus punya target marketernya harus menjadi 2.000 orang. Pasti bisa. Karena konsep marketing zaman now ini sangat memungkinkan untuk itu. Karena tidak ada lagi sekat-sekat batas dan waktu. Perusahaan membutuhkan prestasi teman-teman. Teman-teman membutuhkan berbagai macam program-program di mana perusahaan menyediakan berbagai macam kebutuhan kita semua di perusahaan. Itulah ikatan bisnis zaman now. Terjadi mutual simbiosis, saling menguntungkan. Jadi perusahaan sangat butuh prestasi teman-teman. Nah, makanya dituntut, disemangati agar terus berprestasi. Karena kalau karyawan-karyawannya marketingnya tidak berprestasi, ya mana mungkin perusahaan bisa kuat, mana mungkin perusahaan bisa kokoh. Sebaliknya juga begitu. Teman-teman para marketer yang sekarang katanya tidak perlu lagi ngantor, bisa kerja dari mana saja, di mana saja, kapan saja, tidak perlu takut. Karena kita tersambung lewat teknologi. Pertama itu. Makanya perusahaan ciptakan teknologi yang menyambungkan antara perusahaan dengan teman-teman para marketer semua. Di mana teman-teman bisa langsung update tentang produk-produk yang kita jual, bisa langsung update tentang informasi-informasi spesifikasi produknya, bisa langsung update tentang harga-harganya, ya, dengan beberapa macam kategori. Dan juga bisa update tentang berapa komisi yang saya dapat. Bahkan lebih detail lagi, kemarin saya ada di permohonan sudah sampai mana ya? Apakah
apakah sudah disurvei, hasil surveinya bagaimana, apakah sudah dikirim, terrecord semua dalam aplikasi kita itu. Makanya teman-teman juga tidak perlu takut. Ini saya dapat komisi berapa ya? Kita bisa langsung tahu. Bahkan poin reward pun kita sudah langsung tahu. Saya per saat ini sudah dapat 2000 poin loh. 2000 poin kalau dikali 1000 rupiah berarti sudah 2 juta tuh. Kalau 2 juta, awal tahun saya bisa dapat ini nih lemari es seperti bapak yang jualan di warung tadi. Saya tambah lagi 1000 lagi, udah bisa dapat spring bed yang agak mantap tidur kita nih. Begitulah ya perusahaan memfasilitasi agar yang dikatakan keterikatan tadi itu tidak lagi harus dalam bentuk kebersamaan secara fisik, walaupun itu masih diperlukan, ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana perusahaan transparan terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para teman-teman semua. Ya, itulah yang dikatakan transformasi membuat kita tidak menghilangkan nilai-nilai keterikatan antara perusahaan dengan para teman-teman sebagai marketer. Ya, nah kemudian apalagi yang membuat kita walaupun nggak bertemu setiap saat, walaupun tidak kumpul-kumpul lagi tiap hari, tapi tetap terikat, Pak. Jelas. Yang pertama dari perusahaan dulu. Perusahaan pasti punya kewajiban untuk tetap merangkul Anda, teman-teman. Untuk tetap berkomunikasi dengan teman-teman. Makanya sudah diingatkan kepada semua pimpinan agar membuat grup-grup komunikasi, baik itu by Telegram, by WA, by Facebook maupun yang lain-lain. Bahkan kita wajibkan setiap cabang punya akun ofisial yang dikelola oleh satu orang staf. Tujuannya agar bisa berkomunikasi dengan teman-teman marketer, berbagi informasi, berbagi macam-macam hal. Terutama masalah konten-konten digital, betul nggak? Itu penting. Ya, namanya di grup-grup harus tuh pimpinan harus selalu berkomunikasi, berikan motivasi, berikan sharing, berikan penyemangatan. Karena apa? Perusahaan pasti sangat butuh yang namanya prestasi, teman-teman semua. Nah sebaliknya, teman-teman juga yang butuh perusahaan. Karena apa? Perusahaan menyediakan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah jadi perlu saya sampaikan ya gini, grand design pengelolaan SDM di prioritas grup ini bersumber kepada bagaimana terpenuhinya kebutuhan teman-teman semua para marketer prioritas grup di perusahaan ini. Kenapa kita begitu pede mengatakan, kok pede banget Bapak temannya mengatakan kebutuhan kami bisa dipenuhi semua? Ya pede. Karena kita kan mempelajarinya kan juga ya walaupun tidak belajar tentang kebutuhan Anda masing-masing orang per orang. Tapi ada teori yang mengatakan demikian. Manusia dimanapun dia, siapapun dia punya kebutuhan yang sama dalam hidup ini. Itu adalah teori Abraham Maslow. Dia mengatakan bahwa seorang manusia dia butuh kebutuhan physically, dia butuh sandang, dia butuh pangan, dan dia butuh papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu tempat berteduh. Betul nggak? Oh betul. Dari mana semua itu didapatkan? Dari adanya penghasilan. Kalau perusahaan tidak menyediakan penghasilan, maka teman-teman tidak akan bisa dan tidak akan mau bergabung di perusahaan. Tidak akan bertahan, bubar. Walaupun datang tiap hari ke kantor, ya, tapi nggak dapat penghasilan, mau nggak? Nggak bakal mau. Yang kedua, kata Pak Maslow itu, manusia siapapun dia, dimanapun dia adalah makhluk sosial, katanya. Ya, nah, interaksi sosial saat ini pun berbeda. Kalau dulu interaksi sosialnya kita tuh
datang ke kantor pagi itu tuh udah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena itulah memang kita tuh masuk sosial. Bahkan ya kalau saya dulu jadi pimpinan cabang, teman-teman tuh datang ke kantor itu sebagian sebagai tempat apa ya? Sebagai tempat pelarian atau tempat ekspresi diri. Ya kalau di rumah mungkin jenuh, ya sehingga ke kantor datang, hihihi, ya kemudian pergi ke lapangan, gitu kan, happy kerjaan gitu. Nah saat ini kita rubah, tetap kita fasilitasi, makanya dibuatlah grup-grup, karena kan komunikasi sosial saat ini itu pun udah berubah kan, ya kita bisa sekarang luar biasa malah. Kalau dulu kita hanya kenal dengan teman yang satu kantor, sekarang lewat grup Facebook yang namanya The Voice of Realitas Group yang jumlahnya 7.200 orang, teman-teman bisa kenal loh, dari mana-mana saja bisa kenal. Yang dari Sulawesi kenal sama yang dari Sumatera, yang Jawa kenal sama yang dari Medan, yang dari Bengkulu kenal sama yang di Kalimantan, yang dari Sedempuan kenal sama yang di Gorontalo. Luar biasa. Yang penting teman kita mau untuk membangun komunikasi, kita mau untuk membuka diri. Nah itu kita harus juga latih diri kita, karena komunikasi adalah menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan kita sebagai seorang marketing. Ya, nah, jadi termasuk setiap tahun pun, kalau dulu kita ada acara gelar minimal kita kumpulkan setiap tahun. Bahkan pada terima komisi kita anjurkan teman-teman itu untuk datang ke kantor, sehingga bisa bercengkrama, berkenalan, ya ketemu dengan pimpinan sambil terima komisi setiap awal bulan ya. Nah kemudian yang ketiga, kata Pak Maslow itu kebutuhan manusia ketika dia butuh rasa aman. Ya, nah inilah alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita diberikan saya bilang bukan keberuntungan, kita diberikan sebuah rahmat berada di sebuah perusahaan yang semuanya transparan. Tak ada yang ditutupi, tak ada yang ditilap-tilap. Semua terjamin hak dan kewajibannya. Tak ada dipotong-potong. Ya, ada terima komisi 5 juta, dipotong dulu sama admin 1 juta, terima 4 juta, kan kayak tempat lain. Di sini nggak ada. Ini tolong Pak Adi jamin itu ya. Kalau ada ngomong gitu ya kita harus pastikan tidak ada di perusahaan ini. Karena memang kita dididik oleh pendiri-pendiri perusahaan kita, oleh para komisaris kita. Kalau perusahaan ini ingin bertahan dan berumur panjang, pastikan semua orang yang bergabung di sini merasa dirinya safe dengan perusahaan ini. Safe itu bukan berarti perusahaan menjamin segala kebutuhan hidup Anda, tidak. Tapi perusahaan menjamin semua hak Anda terjamin terhadap apa yang harusnya teman-teman terima. Ya, itu catatan bagi kita semua. Nah, alhamdulillah itulah yang membuat kenapa walaupun kita mengelola belasan ribu orang, alhamdulillah kita merasa enjoy aja, happy aja, nggak ada yang pusing-pusing. Kalau orang kan sebagian kan ngurus 200 orang aja udah pusing. Bagaimana Bapak ngurus belasan ribu orang? Bagi saya gampang aja. Mau ngurus 1 orang sama belasan ribu orang, asal kita ya mengelola manusia itu berdasarkan bagaimana terpenuhinya kebutuhan mereka dalam perusahaan kita, insya Allah gampang. Terciptanya sebuah transparansi ya dalam bagaimana menegakkan rule of the game terhadap semua program perusahaan, insya Allah perusahaannya kuat. Ya. Kemudian apa kebutuhan yang kedua lagi apa? Yang keempat. Manusia siapapun dia dan dimanapun dia karena butuh dihargai. Nah ini penting ini. Kadang-kadang kan kita sok-sok jaim, saya nggak perlu lah begitu, saya nggak mau begitu, buat apa saya begitu, saya nggak mau jalan-jalan.
Saya nggak perlu lah dapat penghargaan ini, penghargaan itu, buat apa? Nah, ini teman-teman perlu nih, harus pahami nih ya. Ini kalau bahasa orang sekarang itu berasal dari kondisi-kondisi yang insecure dalam diri Anda. Ya, jadi jangan biasakan diri kita ya melawan biasakan diri kita menolak terhadap hal-hal yang sebenarnya kita butuhkan. Tidak ada orang yang tidak pengen dihargai. Tidak ada orang yang tidak pengen dihormati oleh orang lain. Nggak ada, manusia semua butuh itu. Saya butuh. Tapi bukan berarti kita gila hormat. Tapi kalau kita contohnya, kita berprestasi, penghasilan kita banyak, pasti di lingkungan sosial kita dihormati oleh orang lain. Kita senang kan? Oh, di perusahaan ketika kita berprestasi, kita diberikan penghargaan. Ya, seperti yang testimoni teman-teman tadi. Apakah itu dalam bentuk piagam, apakah itu dalam bentuk jalan-jalan, ataupun dalam bentuk lain-lainnya. Senang nggak? Senang. Nggak ada orang yang nggak senang. Ya, jadi pastikan semua teman-teman buang rasa insecure dalam diri Anda. Ya, yakinkanlah bahwa teman-teman punya kebutuhan yang sama kok kita semua gitu. Ya. Cuman yang bedanya adalah kita mau nggak mengeksploitasi potensi diri kita untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu. Itulah masalahnya ya. Oke, nanti saya sambung di materi berikutnya. Kemudian kebutuhan yang paling terakhir adalah manusia, siapapun dia dan dimanapun dia butuh tempat untuk mengaktualisasikan dirinya. Ya, mengaktualisasikan dirinya itu contohnya gampang aja lah tentunya. Ini para marketer, ya. Kan memang kita ini kan ada sebagian yang memang sangat punya bakat di bidang marketing. Gak belajar banyak pun, bahkan ya Anda sudah punya gift dalam diri Anda. Contoh misalnya hobi bergaul dengan orang lain, hobi bercerita, hobi berkomunikasi. Nah, dengan adanya wadah perusahaan ini, Anda juga bisa jualan produk. Itu adalah salah satu bentuk perusahaan menyediakan aktualisasi bagi diri Anda. Ya, coba kalau Anda tidak bekerja, Anda punya gift seperti tadi, hobi bercerita, gampang bergaul orang lain. Nah, kalau tidak disediakan oleh perusahaan dalam bentuk menyalurkan gift Anda itu, nah, ini bisa-bisa jadi energi negatif ya. Malah gift itu jadi negatif. Akhirnya tukang rumpi lah, ya kan? Tukang gosip-gosipin orang lah. Nah, tapi kan dengan ada yang positif jadi bermanfaat bagi kita semua. Ya. Oke, jadi kembali lagi kebutuhan kita sebagai manusia itu sama saja di mana-mana. Ya. Cuma bagaimana caranya kita menyadari bahwa kebutuhan kita ini sebenarnya ini loh. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita itu di wadah kita ini. Nah, makanya wajib punya teman-teman membangun sebuah impian-impian dalam hidup ini berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tadi. Ya, yang real saja. Kemarin kita banyak dengar sekali cerita bagaimana MU hebat yang bisa punya penghasilan 30 juta, 20 juta, bisa membangun rumah, bisa membeli kendaraan, bisa sekolahkan anak, bisa bantu orang tua. Itu sudah terpenuhi berapa kebutuhan itu. Dia bantu orang tua, bantu sanak saudara, sudah diberikan respect sama saudaranya, sudah diberikan respect oleh orang tua. Senang gak? Senang. Walaupun dari sisi kita kan kita melihatnya sebagai sebuah kewajiban, tapi orang lain memberikan respect. Kemudian dengan penghasilan yang cukup besar di lingkungan rumah, di lingkungan tetangga, lingkungan sosial, di respect. Ya, impian aja bangun yang kecil-kecil. Dari kebutuhan-kebutuhan tadi, termasuk keinginan Anda untuk berkarir di perusahaan ini. Ya, Anda pernah dengar kan? Ada OB yang sudah menjadi BIRO,
ada mitra usaha yang sudah jadi dirop. Kalau OB jadi dirop itu Pak Yan Rizai yang di Metro Master Center Group. Kalau dari sales menjadi dirop itu Bu Purnama Sidabariba yang di Metro Bariki. Perusahaan menyediakan berbagai macam kebutuhan Anda di perusahaan. Nah, itulah kenapa kita tidak perlu takut ketika melakukan perubahan konsep itu. Karena keterikatan yang sesungguhnya adalah ketika terpenuhinya kebutuhan teman-teman di perusahaan ini, insya Allah teman-teman tidak akan lari dari perusahaan. Ya, nah gitu juga. Selagi teman-teman berprestasi, insya Allah juga perusahaan akan semakin lebih semangat lagi menyediakan, membuat program-program yang berkaitan dengan kebutuhan teman-teman sebagai manusia. Ya, nah, kembali lagi masalah cita-cita tadi. Segera ulang lagi cita-citanya. Yang sudah berhasil banyak, tapi ini kan banyak yang baru-baru, banyak yang masih ABG, ya kan? Dulu kan nggak ada cita-cita jadi pramuniaga. Dulu kan nggak ada cita-cita jadi mitra usaha. Mana ada kenal kita cita-cita jadi mitra usaha waktu kecil? Nggak ada. Saya mau cita-cita menjadi apa? Jadi supervisor? Nggak ada. Cita-cita waktu kecil itu jadi dokter, jadi tentara, ya nggak? Itu lah, jadi guru. Gitu. Tapi kenapa tidak berhasil? Ya pasti adalah faktor penyebab-penyebabnya. Ya berbagai macam alasan pasti akan kita keluarkan sebagai pembelaan diri kenapa saya nggak tercapai, kenapa cita-cita itu nggak tercapai. Tapi apapun itu alasannya, kita gagal mendapatkan cita-cita masa kecil kita. Ya apakah itu karena faktor ya macam-macam lah, keluarga, faktor biaya, faktor ya tapi lebih banyak faktor ini, faktor kita tidak bisa mengendalikan diri kita dalam mencapai cita-cita itu. Ya. Tapi oke lah, itu cita-cita masa kecil yang dulu dengan berbagai macam keadaan, apalagi di masa-masa remaja itu kan biasanya kalau anak remaja itu kan banyak galaunya, banyak apanya, masa pancaroba lah, ya kan? Sekarang saat ini kita di prioritas dulu sudah menjadi seorang manusia dewasa. Nah, segeralah buat cita-cita yang realistis saja. Suka nggak suka, kenyataannya sekarang kita berada di perusahaan prioritas grup ini, di Metro, di Master. Nggak usah pikirkan lagi cita-cita yang lain. Pikirkan aja apa harapan Anda dari segi penghasilan, harapan Anda dari segi karir, harapan Anda dari segi bagaimana kenyamanan berada, kondusivitas dalam perusahaan ini. Ayo kita fokus di sana. Karena sudah begitu banyak contoh. Ketika kita mau memperjuangkan cita-cita itu kita dengan serius, dengan fokus, insya Allah perusahaan prioritas grup ini menyediakan tempat ya yang cukup bagi kita dan ruang yang cukup bagi kita untuk mewujudkan impian dan cita-cita kita di mana fase kita setelah dewasa ini. Ya jangan mau lagi digagalkan lagi ya. Oleh berbagai macam hal-hal yang nggak perlu, ya, oleh hal-hal yang nggak penting. Ya fokuskan membangun energi yang positif, belajar, membangun hal yang baik dalam hidup kita. Karena ya masuk ke tahap kedua, ketika kita bicara sesudah kita punya impian dalam perusahaan ini, ya tentu kita harus membangun prosesnya. Tak akan mungkin kita bisa mendapatkan cita-cita kita kalau kita tidak mau membangun prosesnya. Kalau kita tidak fokus, tidak mau belajar, ya sama nanti kejadiannya sama cita-cita yang waktu kecil itu. Gagal lagi. Nah, jangan sampai mau gitu. Ya rugi kita. Apalagi perusahaan kita ini adalah perusahaan yang diisi oleh orang-orang hebat, pimpinan-pimpinan hebat. Manfaatkan. Tim yang hebat, manfaatkan itu membuat kita jadi sukses di perusahaan ini. Ya. Nah, proses tadi itu pasti butuh fokus, kerja keras, mau belajar. Nah, itu tidak ada pilihan lain. Dimanapun orang sukses begitu. Kalau Anda mau sukses tapi Anda malas, Anda mau sukses tapi Anda tidak mau belajar, ya di mana tempat yang ada seperti itu? Kalau ada saya juga mau. Ya, nggak ada tempat seperti itu.
Kecuali orang dapat lotre doang. Ya, orang dapat lotre itu ya kemungkinannya satu di antara 1 juta. Ya, nah jadi cara yang paling benar untuk mendapatkan kesuksesan itu ya kita mau belajar membangun prosesnya, sehingga kita benar-benar menjadi ahli terhadap apa yang menjadi profesi kita. Ahli sebagai seorang pramuniaga, ahli menjadi seorang mitra usaha, ahli sebagai seorang supervisor, ahli sebagai seorang KO. Nah, kalau semua insan-insan prioritas grup wilayah 6 ini ahli dalam bidang pekerjaannya, insya Allah tidak ada yang sulit dalam membangun prestasi, tidak ada yang sulit dalam membangun kebesaran organisasi. Ya, dan itu pasti dimulai dari adanya kemauan untuk membangun kualitas diri. Ya, nah bersyukur juga kita ini perusahaan yang tak pernah menuntut. Ketika teman-teman bergabung di perusahaan ini, kamu tamatan apa? Kamu orang miskin atau orang kaya? Kamu anaknya siapa? Nggak pernah ditanya di perusahaan ini. Itulah hebatnya perusahaan ini. Kita tak pernah memandang siapa dia sebelumnya. Yang penting ketika Anda memutuskan di perusahaan ini bergabung, Anda harus siap dengan bagaimana budaya perusahaan ini membangun orang-orang sukses dan luar biasa di perusahaan ini. Ya, kalau Anda punya itu, Anda punya hak yang untuk sukses. Seperti teman-teman kita yang sudah kita dengar tadi. Gak perlu takut, gak perlu ada rasa minder, gak perlu ada sebuah beban. Saya orang miskin, Pak, orang tua saya cuma petani. Mana mungkin saya bisa sukses seperti Pak Saiful tadi, bisa jalan-jalan ke Eropa, bisa pergi umroh. Di perusahaan ini tidak pernah memandang hal itu. Nah, inilah luar biasanya. Ya, nah inilah yang harus kita manfaatkan. Kita mengapresiasi orang berdasarkan prestasi. Kita mengapresiasi orang berdasarkan kontribusinya pada perusahaan ini. Jadi mohon maaf ya kepada teman-teman yang belum berprestasi, kok nama saya jarang disebut-sebut ya Pak. Kalau mau disebut ya berprestasi. Kok saya tidak berprestasi, tidak begitu diperhatikan Pak. Jangan melo-melo, jangan baper-baper. Ya, baper-baper itu adalah tanda-tanda orang gagal. Kalau mau orang sukses itu harus tough, harus pede, harus mau berani melihat ke atas, dan harus berani berpacu. Untuk teman-teman kita yang sekarang masih gagal, masih belum berhasil seperti teman-teman lain, selalu terbuka kesempatan. Ya, pimpinan kami semua tak hentinya akan menarik teman-teman semuanya dari kondisi yang tidak berdaya menjadi orang yang luar biasa. Yang penting teman-teman mau untuk berjuang, mau untuk diangkat. Program sama, nggak ada beda-beda. Perhatian sama. Nggak ada beda-beda, cuma ya karena orangnya belasan ribu, ya tentu yang diperhatikan yang terperhatikan orang-orang yang berprestasi. Nggak mungkin juga, bahkan ingat aja kenal nama mungkin nggak bisa belasan ribu orang. Ya, nah, jadi kita bangun, kita nikmati kenyamanan diri kita di perusahaan ini, ya dengan cara-caranya yang bagaimana perusahaan ini membangun budayanya. Ya, kita yang harus membaur dengan budaya perusahaan ini. Nggak mungkin perusahaan mengikuti budaya teman-teman masing-masing, ya. Nah, jadi itulah ya. Saya harap wilayah 6 ya berkat dukungan semua orang-orang hebat yang ada di wilayah 6 ini sekarang terus naik tingkat. Insya Allah tahun 2022 saya yakin wilayah 6 ini dengan dukungan marketer hebat, pimpinan hebat, karyawan supporting yang hebat, tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi peringkat 2 atau peringkat 1 di tahun 2022 nanti. Ya, bagaimana? Pasti bisa? Pasti bisa, ya. Oke, gitu aja. Sukses selalu semangat.
dan selalu minta pertolongan sama yang di atas. Insya Allah kita menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi sesama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.